Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kompetensi dasar SMA kelas 12, yaitu menerapkan konsep efek fotolistrik. Jadi, apakah efek fotolistrik itu? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Jadi, efek fotolistrik pertama kali dikemukakan oleh Heinrich Rudolf Hertz. Pada masa itu, Heinrich Rudolf Hertz menemukan fenomena efek fotolistrik yang membingungkan para fisikawan waktu itu. Dia melakukan eksperimen dengan memperlakukan sebuah logam yang ketika diberi cahaya akan melepaskan elektron yang menghasilkan arus listrik. Selanjutnya, Heinrich melakukan eksperimen yang hasilnya menunjukkan bahwa walaupun intensitas cahaya yang diberikan maksimum, elektron tidak muncul juga dari plat logam. Tetapi ketika diberi cahaya dengan panjang gelombang yang lebih pendek atau frekuensinya lebih tinggi, yaitu ke arah warna ungu dari spektrum cahaya, tiba-tiba elektron terlepas dari plat logam sehingga muncul arus listrik, padahal intensitas yang diberikan lebih kecil dari sebelumnya. Ini berarti bahwa energi yang dibutuhkan oleh plat logam untuk melepaskan elektronnya tergantung pada panjang gelombang. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan oleh fisikawan pada masa itu, bahwa cahaya itu memang benar-benar gelombang yang memiliki sifat kontinu. Bukankah seharusnya energi yang bisa diserap darinya bisa bernilai berapa saja, tetapi ternyata hanya jumlah energi tertentu saja yang bisa diserap untuk melepaskan elektron bebas pada plat logam tersebut. Nah, kegagalan fisikawan klasik tersebut dan Heinrich Rudolf Hertz tidak bisa menjelaskan tentang hasil eksperimennya. Kemudian Albert Einstein melakukan eksperimen untuk memperjelas apa efek fotolistrik itu sendiri. Jadi Albert Einstein melakukan pengamatan atau penelitian yang bertujuan untuk menguji teori kuantum yang dikemukakan oleh Max Planck. Kemudian Albert Einstein mengadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki bahwa cahaya merupakan pancaran paket-paket energi yang kemudian disebut foton, yang memiliki energi sebesar Hf. Efek fotolistrik ini baru muncul setelah Albert Einstein melakukan pengamatan ini. Jadi sebelumnya nama efek fotolistrik itu belum dicetuskan. Setelah Albert Einstein melakukan pengamatan, dia mencetuskan bahwa adanya plat logam yang dikenai cahaya kemudian muncul elektron, maka hal tersebut disebut efek fotolistrik. Menurut Einstein, energi yang dibawa foton adalah sebuah paket energi. Oleh karena itu, elektron terikat pada energi ikat tertentu, maka diperlukan energi minimal sebesar energi ikat tersebut. Besarnya energi minimal yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari energi ikatnya disebut fungsi kerja atau W0 atau energi ambang. Besarnya W0 tergantung pada jenis logam yang digunakan. Jadi besarnya fungsi kerja tergantung pada jenis logam yang digunakan. Apabila energi foton yang diberikan pada elektron lebih besar dari fungsi kerjanya, maka kelebihan energi tersebut akan berubah menjadi energi kinetik elektron. Akan tetapi, jika energi foton lebih kecil dari ambangnya, tidak akan menyebabkan elektron foto. Frekuensi foton terkecil yang mampu menimbulkan elektron foto disebut frekuensi ambang. Sebaliknya, panjang gelombang terbesar yang mampu menimbulkan elektron foto disebut panjang gelombang ambang. Sehingga, hubungan antara energi foton, fungsi kerja, dan energi kinetik elektron foto dapat dinyatakan dalam persamaan E sama dengan W0 plus EK. W0 yaitu fungsi kerja ditambah dengan energi kinetik. Jadi energi foton sama dengan fungsi kerja ditambah energi kinetik.
Untuk lebih memperjelas percobaan yang dilakukan oleh Albert Einstein mengenai efek fotolistrik, saya akan mencoba mensimulasikan melalui PET simulation. Nah, kotak tersebut digunakan untuk mengatur panjang gelombang. Itu untuk mengatur intensitas cahaya, itu menunjukkan arus yang dihasilkan. Itu adalah plat logam dan sumber cahaya. Pertama kita menggunakan plat logam natrium. Kita tambah intensitasnya. Nah, elektron-elektron muncul dari plat logam setelah disinari oleh cahaya dengan intensitas maksimum. Tadi sebelum ada intensitasnya tidak ada sama sekali, tidak ada elektron yang muncul dari plat logam. Nah, ini panjang gelombangnya diubah lebih besar. Tidak ada sama sekali elektron yang keluar. Akan tapi pada saat panjang gelombang 400 nanometer terdapat elektron yang muncul. Ketika intensitasnya dikurangi, jumlah elektronnya juga berkurang. Ketika intensitasnya ditambah, elektronnya bertambah banyak. Selanjutnya, jika diubah ke jenis logam lain, intensitasnya tetap, panjang gelombangnya tetap, tetapi pada saat plat logamnya seng, tidak muncul elektron. Nah, ketika panjang gelombangnya diturunkan atau diperkecil, panjang gelombangnya rendah, muncul elektron. Setelah dikembalikan, tidak muncul kembali. Intensitas diperkecil, jumlah elektron juga berkurang. Kemudian tembaga. Tembaga juga demikian. Ketika panjang gelombangnya kecil, baru dia muncul elektron. Pada saat panjang gelombangnya diperbesar, elektronnya sama sekali tidak muncul. Kemudian sekarang logam platinum. Kita coba logam platinum. Logam platinum juga demikian ternyata. Tidak bisa memunculkan elektron ketika disinari dengan panjang gelombang yang lebih besar. Demikian juga kalsium. Nah, perbedaan panjang gelombang yang digunakan pada setiap logam itu menunjukkan bahwa setiap logam memiliki fungsi kerjanya masing-masing. Jadi setiap logam memiliki fungsi kerja yang berbeda-beda. Selain itu, intensitas juga berbanding lurus dengan arus listrik yang dihasilkan. Jadi semakin besar intensitas, jumlah elektron yang terlepas dari logam juga semakin banyak, sehingga arus listrik juga semakin besar. Setelah melakukan simulasi mengenai efek fotolistrik melalui PET simulation, mari kita lihat hasil dari percobaan yang baru saja kita lakukan. Jadi, efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan zat. Dalam hal ini adalah logam. Apabila permukaan logam tersebut disinari oleh cahaya, ternyata muncul elektron-elektron yang kemudian menghasilkan arus listrik. Namun, arus yang muncul ketika plat logam dikenai cahaya dengan panjang gelombang tertentu, di atas panjang gelombang tersebut ternyata tidak muncul elektron, tidak peduli berapapun intensitasnya. Selain itu, kisaran panjang gelombang yang digunakan juga bergantung pada jenis bahan dan plat logam yang disinari. Nah, tadi kan kita sudah menggunakan natrium, seng, tembaga, platinum. Nah, dari beberapa jenis bahan logam tersebut menggunakan panjang gelombang yang berbeda baru bisa melepaskan elektron dari logam. Jadi dapat disimpulkan bahwa
intensitas cahaya tidak mempengaruhi terlepasnya elektron bebas dari permukaan plat logam. Akan tetapi, yang mempengaruhi terlepasnya elektron dari permukaan plat logam adalah panjang gelombang dan jenis bahan logam yang digunakan. Nah, selanjutnya mari kita bahas beberapa poin yang dapat kita ambil dari hasil percobaan. Jadi, efek fotolistrik merupakan percobaan yang menunjukkan dampak adanya cahaya yang menumbuk sesuatu yang memiliki muatan. Ketika cahaya dikenakan pada plat logam, cahaya berperan sebagai partikel yang menumbuk elektron pada lempeng logam. Jadi, ketika partikel cahaya menumbuk elektron bebas pada logam, maka elektron akan terlepas dari logam tersebut. Partikel cahaya dalam hal ini adalah paket-paket energi yang disebut dengan foton. Selanjutnya, semakin besar energi foton, maka elektron yang terlepas juga semakin banyak, sebanding dengan besarnya arus listrik yang dihasilkan. Efek fotolistrik ini juga dapat membuktikan bahwa cahaya tidak hanya bersifat gelombang, tetapi juga bersifat sebagai partikel. Kemudian poin selanjutnya, energi ikat elektron pada plat logam selalu konstan dan sangat bergantung pada jenis logam yang digunakan. Ini berarti bahwa fungsi kerja bergantung pada jenis bahan yang digunakan. Jadi, setiap logam memiliki fungsi kerja yang berbeda-beda. Energi kinetik maksimum elektron dapat diketahui dengan besarnya arus. Semakin besar arus, maka energi kinetik juga semakin besar. Energi kinetik maksimum sebanding dengan potensial energi sebagai berikut, yaitu EK sama dengan setengah MV kuadrat sama dengan E kali V0, di mana EK energi kinetik elektron foto, M massa elektron, V kecepatan elektron, E muatan elektron, dan V0 adalah potensial elektron. Untuk lebih memperjelas pengaplikasian dari apa yang saya sampaikan tadi, maka saya akan menjabarkan salah satu contoh soal dan pembahasan. Mari kita simak contoh soal dan pembahasan berikut ini. Mari kita lihat soal dan pembahasannya. Cermatilah gambar percobaan penyinaran suatu lempeng logam dengan cahaya sebagai berikut. Jika fungsi kerja logam adalah 2,2 elektrovolt dan cahaya yang disinarkan memiliki panjang gelombang lambda dan frekuensi F, maka tentukan yang pertama adalah energi cahaya minimal yang diperlukan agar elektron terlepas dari logam. Yang kedua, frekuensi cahaya minimal yang diperlukan agar elektron lepas dari logam. Dan yang ketiga, panjang gelombang maksimum yang diperbolehkan agar elektron terlepas dari logam. Nah, telah kita ketahui bahwa cepat rambat cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Tetapan Planck H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Dan nilai dari 1 elektrovolt sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Selanjutnya kita bahas satu persatu dari soal-soal yang saya bacakan sebelumnya. Jadi yang pertama, mencari energi cahaya minimal yang diperlukan agar elektron terlepas dari logam. Diketahui bahwa fungsi kerja atau W0 2,2 elektrovolt dan 1 elektrovolt sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Maka nilai dari W0 sama dengan 2,2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 sama dengan 3,52 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, selanjutnya mencari frekuensi cahaya minimal yang diperlukan agar elektron terlepas dari logam. Telah diketahui bahwa energi foton E sama dengan H kali F. Maka jika dihubungkan dengan W0 atau fungsi kerja, maka W0 sama dengan H kali F0. Telah diketahui sebelumnya W0 nilainya 3,52 kali 10 pangkat min 19. Sama dengan H kali F. Hanya tetapan Planck-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali frekuensi. Nilai frekuensi sama dengan W0 dibagi dengan tetapan Planck. Jadi F sama dengan 3,52 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34.
Jadi frekuensi minimal yang diperlukan nilainya sama dengan 0,53 kali 10 pangkat 15 Joule. Yang ketiga yang dicari adalah panjang gelombang maksimum yang bisa digunakan untuk melepaskan logam. Ini berhubungan dengan kecepatan cahaya. Jadi lambda maksimum sama dengan kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensi minimal yang diperlukan. Jadi lambda maksimum sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 0,53 kali 10 pangkat 15 Joule. Lambda maksimum sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 7 meter. Satuannya meter. Jadi panjang gelombang maksimum yang bisa digunakan untuk melepaskan elektron dari plat logam dengan fungsi kerja sebesar 2,2 elektrovolt adalah 5,6 kali 10 pangkat min 7 meter. Itulah contoh soal dan pembahasan mengenai efek fotolistrik. Agar kalian lebih memahami pengaplikasian rumus-rumus efek fotolistrik, maka kalian harus lebih rajin dalam berlatih soal-soal tentang efek fotolistrik. Selanjutnya adalah penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mesin fotokopi. Yang kedua adalah kalkulator. Yang ketiga adalah kamera CCD. Dan yang keempat adalah dubbing film. Itulah beberapa contoh penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi efek fotolistrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.